Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project base kami dari mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Keuangan. Nah, judul proyek kami adalah simulasi perencanaan dan manajemen keuangan dari PT Nusantara Brew Internasional dalam rangka ekspansi internasional ke Malaysia. Latar belakang dari proyek ini adalah pentingnya perencanaan keuangan yang matang sebelum perusahaan melakukan ekspansi, khususnya ke pasar internasional yang memiliki resiko dan peluang yang berbeda dengan pasar domestik. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan, menilai kinerja keuangan melalui analisis rasio, serta mengevaluasi kelayakan investasi ekspansi internasional menggunakan metode Net Present Value atau VPN. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan studi kasus yang digunakan dalam project base. Nah, studi kasus yang kami gunakan dalam proyek ini adalah ada di PT Nusantara Brands Internasional, yaitu perusahaan fiktif yang bergerak di bidang produktif minimum kopi siap minum atau ready to drink coffee di Indonesia. Nah, perusahaan ini menghadapi peluang untuk melakukan ekspansi internasional ke Malaysia seiring dengan meningkatnya minat konsumen terhadap produk kopi siap minum di kawasan Asia Tenggara. Nah, setelah itu, sebelum keputusan ekspansi tersebut diambil, perusahaan perlu melakukan perencanaan dan analisis keuangan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang dilakukan tidak menimbulkan risiko keuangan di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, dalam studi kasus ini dilakukan penyusunan laporan keuangan, analisis rasio keuangan, serta analisis kelayakan investasi menggunakan metode Net Present Value atau NPV sebagai dasar pengambilan keputusan ekspansi. Sekian dari presentasi kami, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Nah, berdasarkan neraca perusahaan, total aset dari PT Nusantara Brew Internasional sebesar 250 juta yang terdiri dari aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, serta aset tidak lancar berupa aset tetap. Total liabilitas dan ekuitas perusahaan juga sebesar 290 juta sehingga neraca perusahaan berada dalam kondisi seimbang. Struktur aset yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional, sementara struktur pendapatnya menunjukkan keseimbangan antara pengguna utang dan modal sendiri. Berdasarkan neraca perusahaan, total aset PT Nusantara Brew Internasional sebesar 290 juta yang terdiri dari aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, serta tidak lancar merupakan aset tetap. Total liabilitas dan ekuitas perusahaan juga sebesar 290 juta, sehingga neraca perusahaan berada dalam kondisi seimbang. Struktur aset yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional. Sementara struktur pendanaannya menunjukkan keseimbangan antara pengguna utang dan modal sendiri. Baik, di sini saya Firdan Agus Pratama ingin melanjutkan mengenai materi kami. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara lebih mendalam, kami memulai analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Pertama, rasio likuiditas yang diukur menggunakan Kernet radio menunjukkan bahwa nilai 2,43. Nilai ini berarti aset lancar perusahaan lebih dari 2 kali lipat dari kewajiban jangka pendeknya, sehingga perusahaan berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, rasio probabilitas yang diukur melalui net profit margin sebesar 30,77%. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba bersih cukup tinggi dari total pendapatan yang mencerminkan efisien operasional perusahaan. Ketiga, rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to asset ratio sebesar 37,93%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibayarin oleh ekuitas, sehingga tingkat risiko di keuangan perusahaan tergolong rendah. Nah, jadi akhir dari proyek kami ini yaitu dalam rencana ekspansi internasional ke Malaysia, perusahaan membutuhkan investasi awal sebesar 130 juta dengan umur proyek selama 5 tahun dan tingkat diskonto sebesar 12%.
Berdasarkan proyeksi arus kas selama 5 tahun dan tingkat perhitungan net present value atau NPV, diperoleh nilai NPV sebesar 10.135.000. Nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa secara finansial, proyek ekspansi ini layak dijalankan meskipun tingkat keuntungan yang diperoleh relatif tidak terlalu besar. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, serta perhitungan kelayakan investasi menggunakan metode NPV, dapat disimpulkan bahwa PT Nusantara Biro Internasional memiliki kondisi keuangan yang baik dan stabil. Rencana ekspansi internasional ke Malaysia dinilai layak untuk dipertimbangkan dengan catatan perusahaan perlu tetap melakukan pengendalian biaya serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif agar manfaat dari investasi dapat lebih optimal di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.